Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Sarnani dengan NIM R1C122011 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu gunung api, yaitu Gunung Api Santa Maria yang terletak di Amerika Tengah, di negara Guatemala, atau tepatnya dekat dengan kota Quetzaltenango. Baiklah, adapun aspek-aspek yang akan saya jelaskan yaitu proses tektonik yang terjadi pada gunung api, tipe gunung apinya, tipe letusannya, histori letusan, produk letusan, sisa-sisa letusan, dampak letusan, serta jenis pemantauan aktivitas gunung apinya. Baik, langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu proses tektonik pada gunung api Santa Maria. Gunung Santa Maria di Guatemala terbentuk melalui proses tektonik yang melibatkan aktivitas vulkanik di zona subduksi Amerika Tengah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan kompleks. Pertama, di zona subduksi, lempeng tektonik Cocos bergerak di bawah lempeng tektonik Karibia. Subduksi ini menyebabkan lempeng Cocos tenggelam ke dalam mantel bumi di bawah lempeng Karibia. Proses ini menghasilkan tekanan dan panas yang menyebabkan lelehan batuan di bawah permukaan bumi. Kemudian magma yang dihasilkan dari subduksi ini naik melalui retakan-retakan di kerak bumi menuju permukaan. Saat magma mencapai permukaan, letusan vulkanik terjadi dan material vulkanik seperti lava, abu, dan batuan vulkanik lainnya terakumulasi, membentuk stratovolcano, termasuk Gunung Santa Maria. Letusan eksplosif yang tercatat pada tahun 1902 menciptakan kaldera besar di puncak gunung, dan dari kaldera itu muncul kubah lava baru yang dinamakan Santiaguito. Aktivitas vulkanik terus berlanjut di Santiaguito dan mendukung pertumbuhan gunung api Santa Maria. Dengan demikian, proses tektonik di zona subduksi Amerika Tengah dengan subduksi lempeng Cocos di bawah lempeng Karibia memainkan peran kunci dalam pembentukan dan evolusi gunung api Santa Maria beserta fitur vulkaniknya. Gunung Santa Maria adalah contoh dari tipe gunung api stratovolcano atau stratovolcan. Tipe ini juga sering disebut sebagai gunung berapi kerucut karena bentuknya yang menyerupai kerucut. Adapun ciri-ciri dari gunung api stratovolcano yaitu stratovolcano memiliki bentuk kerucut yang curam dan menyerupai menara. Ini disebabkan oleh lapisan-lapisan bertumpuk dari material vulkanik seperti lava, abu, dan batuan vulkanik lainnya. Gunung Santa Maria memiliki tipe letusan vulkanik yang umumnya terkait dengan gunung api stratovolcano, yaitu letusan eksplosif. Letusan gunung api stratovolcano bersifat eksplosif karena magma yang naik ke permukaan kaya akan gas dan terjebak di dalam gunung. Tekanan yang terakumulasi menyebabkan letusan yang kuat dan seringkali merusak. Sejarah letusan Gunung Santa Maria yang terletak di Guatemala mencakup peristiwa besar yang terjadi pada awal abad ke-20, khususnya letusan yang terjadi pada tahun 1902. Letusan pada tahun 1902 dianggap sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Tengah. Puncak letusan terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1902 dan memiliki karakteristik eksplosif yang hebat. Letusan ini menciptakan suara ledakan yang terdengar hingga jarak yang sangat jauh, mempengaruhi wilayah sekitar secara signifikan. Letusan Gunung Santa Maria, terutama yang terjadi pada tahun 1902, telah menghasilkan berbagai produk letusan vulkanik yang membentuk lingkungan sekitar gunung ini. Berikut adalah beberapa produk utama dari letusan tersebut. Yang pertama, kaldera. Letusan 1902 menyebabkan pembentukan kaldera besar di puncak gunung. Kaldera ini adalah cekungan atau lubang yang terbentuk akibat keruntuhan bagian atas gunung selama letusan. Kaldera menjadi ciri utama dari pemandangan gunung ini. Kedua, kubah lava Santiaguito. Pasca letusan tahun 1902, muncul kubah lava baru yang dikenal sebagai Santiaguito di dalam kaldera. Santiaguito terus berkembang sejak itu dan menjadi pusat aktivitas vulkanik utama di Gunung Santa Maria. Yang ketiga, lava. Letusan vulkanik menghasilkan aliran lava yang mengalir dari puncak gunung menuju lerengnya. Aliran lava membentuk lapisan baru di permukaan dan dapat mempengaruhi topografi di sekitar gunung. Kemudian yang keempat, abu vulkanik. Letusan menciptakan hujan abu vulkanik yang dapat menutupi wilayah yang luas, tergantung pada arah angin. Abu vulkanik ini dapat memiliki dampak signifikan pada tanah pertanian, air minum, dan udara sekitar. Kemudian yang kelima, batu vulkanik dan tuf.
Material padat seperti batuan vulkanik dan tuf atau batuan yang terbentuk dari fragmen vulkanik yang terperangkap dalam magma, terakumulasi di sekitar gunung, menciptakan formasi geologis yang khas. Kemudian yang keenam, gas vulkanik. Gas yang dilepaskan selama letusan seperti belerang dioksida dan karbon dioksida dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Gas-gas ini juga dapat membentuk awan gas yang terlihat di sekitar gunung. Kemudian yang ketujuh, perubahan lanskap. Selain produk langsung dari letusan vulkanik mengakibatkan perubahan lanskap yang signifikan di sekitar gunung. Lereng yang dulu terjal dapat mengalami penurunan atau peninggian sebagai hasil dari erupsi dan aliran material vulkanik. Semua produk ini membentuk karakteristik geologis dan topografi yang unik di sekitar Gunung Santa Maria, dan pemahaman tentang mereka penting untuk pemantauan dan mitigasi potensi risiko di masa depan. Sisa-sisa letusan Gunung Santa Maria, terutama yang terkait dengan letusan besar tahun 1902, mencakup berbagai elemen yang menjadi bagian dari lanskap dan keadaan geologis di sekitar gunung. Berikut adalah beberapa sisa letusan yang dapat diamati. Yang pertama, kaldera besar. Kaldera yang terbentuk akibat keruntuhan selama letusan tahun 1902 masih menjadi ciri utama di puncak gunung. Kaldera memiliki ukuran yang cukup besar dan menjadi bekas markah kuat dari sejarah letusan gunung ini. Kemudian yang kedua, kubah lava Santiago Ito. Santiago Ito, kubah lava yang muncul pasca letusan, masih aktif dan menjadi pusat aktivitas vulkanik di dalam kaldera. Santiago itu terus berkembang seiring waktu, dan pengamatan terus dilakukan untuk memahami perilaku dan perkembangannya. Yang ketiga, batu vulkanik dan tuf. Material padat seperti batuan vulkanik dan tuf yang dihasilkan selama letusan menumpuk di sekitar gunung, menciptakan formasi geologis yang menarik. Batuan ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik letusan dan perubahan landscape. Yang keempat, lingkungan terbentuk baru. Letusan menciptakan lingkungan yang baru dan unik. Formasi batuan dan lereng gunung yang terbentuk akibat letusan menghasilkan habitat yang khas dan dapat mempengaruhi ekosistem setempat. Yang kelima, aliran lava dan pola topografi. Aliran lava yang dihasilkan selama letusan menciptakan pola topografi yang khas di lereng gunung. Beberapa lereng mungkin mengalami peningkatan atau penurunan akibat aliran lava. Yang keenam, jejak mineralisasi. Sisa mineral dan endapan mineral dari letusan dapat memberikan informasi geokimia yang berharga. Beberapa daerah di sekitar gunung mungkin menunjukkan jejak mineralisasi yang berkaitan dengan letusan tersebut. Yang ketujuh, pengaruh pada sumber daya alam. Sisa-sisa letusan terutama dalam bentuk material vulkanik dapat mempengaruhi tanah pertanian, air minum, dan keberlanjutan sumber daya alam di sekitar gunung. Upaya untuk memahami dampak dan penyelesaian yang diperlakukan oleh masyarakat lokal menjadi penting. Sisa-sisa letusan ini menciptakan kompleksitas ekosistem dan keunikan landscape di sekitar Gunung Santa Maria. Studi lebih lanjut terus dilanjutkan untuk memahami evolusi gunung ini dan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat setempat. Letusan Gunung Santa Maria pada tahun 1902 dan aktivitas vulkanik pasca letusan telah memberikan dampak yang signifikan, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat setempat. Berikut ada beberapa dampak utama yang terkait dengan letusan tersebut. Yang pertama itu kerusakan lingkungan. Letusan menciptakan hujan abu vulkanik yang dapat merusak tanaman, mempengaruhi tanah pertanian, dan menciptakan lapisan tebal di berbagai area sekitar gunung. Yang kedua, perubahan topografi. Aliran lava dan material vulkanik dapat merubah topografi di sekitar gunung, menciptakan bentuk-bentuk baru di lereng dan memenuhi drainase alam. Kemudian yang ketiga, ancaman lahar dan banjir. Material vulkanik yang mengendap di lereng gunung meningkatkan risiko lahar dan banjir jika terjadi hujan deras. Lahar dapat menghancurkan tanaman, infrastruktur, dan pemukiman di jalur alirannya. Kemudian yang keempat, pengaruh pada tanaman dan ekosistem. Hujan abu vulkanik dapat membahayakan tanaman dan hewan melalui pengendapan abu yang dapat meracuni air dan tanah. Ini memenuhi ekosistem setempat dan ketahanan pangan masyarakat. Kemudian yang kelima, pengaruh pada air minum. Material vulkanik yang mencampur dengan air hujan dapat menciptakan lumpur beracun yang mencemari sumber air, menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam ketersediaan air bersih. Yang keenam, evakuasi dan pemindahan masyarakat.
Letusan vulkanik dapat memaksa evakuasi masyarakat dari daerah berbahaya. Pemukiman yang terkena dampak langsung dapat ditinggalkan atau bahkan hancur. Dan yang ketujuh, kesehatan masyarakat. Paparan abu vulkanik dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama pada saluran pernapasan. Langkah-langkah perlindungan kesehatan seringkali diperlukan selama dan setelah letusan. Yang kedelapan, pengaruh pada aktivitas ekonomi. Kerusakan pada tanaman dan infrastruktur dapat berdampak langsung pada sektor pertanian dan perekonomian lokal. Selain itu, aktivitas pariwisata di wilayah tersebut juga dapat terpengaruh. Kemudian yang kesembilan, pemantauan dan mitigasi risiko. Dampak jangka panjang melibatkan upaya pemantauan terus-menerus untuk memahami aktivitas vulkanik dan mitigasi risiko potensial. Peningkatan pemahaman terhadap pola letusan dan perilaku gunung membantu dalam pengembangan rencana darurat dan penanganan risiko. Kemudian 10, pentingnya penelitian dan pemantauan. Dampak letusan Gunung Santa Maria menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan dan pemantauan terus-menerus untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar dari ancaman vulkanik. Dalam konteks ini, pemahaman dan respon yang cepat terhadap potensi risiko vulkanik sangat penting untuk melindungi kehidupan dan keberlanjutan wilayah yang terkena dampak. Gunung Santa Maria, seperti banyak gunung api aktif, mendapat perhatian khusus dari para ahli vulkanologi yang melakukan pemantauan aktivitasnya. Berbagai metode pemantauan digunakan untuk memahami perilaku vulkanik dan mengidentifikasi potensi risiko. Beberapa jenis pemantauan aktivitas gunung api melibatkan: yang pertama, pemantauan visual. Pengamatan langsung oleh para peneliti dan petugas pemantau gunung api menggunakan peralatan optik, teleskop, dan drone. Pemantauan visual memberikan wawasan langsung tentang perubahan fisik di sekitar kawah atau kubah lava. Yang kedua, pemantauan seismik. Jaringan seismik ditempatkan di sekitar gunung untuk mendeteksi getaran dan gempa yang dapat dihasilkan oleh pergerakan magma. Pola gempa dapat memberikan petunjuk tentang aktivitas vulkanik dan potensi letusan. Yang ketiga, pengukuran deformasi tanah. Pengukuran perubahan bentuk tanah menggunakan alat geodesi dan GPS untuk mendeteksi perubahan bentuk atau pergerakan tanah yang dapat terjadi akibat pergerakan magma di bawah permukaan. Yang keempat, pemantauan gas vulkanik. Pengukuran konsentrasi gas vulkanik seperti belerang dioksida SO2 dilakukan untuk menilai tingkat aktivitas vulkanik. Peningkatan gas vulkanik dapat menjadi indikator erupsi yang mendekat. Yang kelima, pemantauan suhu. Pemantauan suhu di sekitar kawah atau kubah lava dapat memberikan informasi tentang aktivitas magma di bawah permukaan. Peningkatan suhu mungkin menunjukkan adanya perubahan dalam sistem vulkanik. Yang keenam, analisis data citra satelit. Pemanfaatan citra satelit untuk mendeteksi perubahan visual di permukaan gunung, termasuk deformasi tanah, perubahan bentuk kawah, atau munculnya materi vulkanik baru. Yang ketujuh, pemantauan aktivitas lautan. Jika gunung api dekat pantai, pemantauan aktivitas laut seperti peningkatan suhu permukaan laut atau perubahan pola ombak dapat memberikan petunjuk tambahan tentang aktivitas magma di bawah laut. Penggabungan berbagai metode pemantauan ini membantu dalam pemahaman menyeluruh terhadap perilaku Gunung Santa Maria dan memungkinkan upaya mitigasi risiko yang lebih baik. Pemantauan yang terus-menerus memainkan peran kunci dalam memberikan peringatan dini dan melindungi keamanan masyarakat di sekitar gunung api. Sekian video dari saya ucapkan banyak terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.